Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Ike Riwayati dari SD Negeri 4 Barurejo, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Sebelum kita mendemonstrasikan kontekstual tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, ada yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara itu? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan di Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 yang memiliki nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Nah, pada tanggal 2 Mei kita kira-kira memperingati hari apa ya? Ya, pada tanggal 2 Mei di Indonesia kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang termasuk hari kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan di Indonesia. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara juga pernah mendirikan sekolah yang diberi nama Taman Siswa. Semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran yaitu diantaranya Engarso Suntulodo, yang artinya ketika menjadi seorang pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu Ing Madya Bangun Karso, artinya seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Semboyan yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu Tutwuri Handayani. Artinya, seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Nah, selain itu, menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran adalah menyesuaikan kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu pun dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman yaitu terkait dengan perubahan dari waktu ke waktu. Pernahkah kita sebagai guru, sebagai pendidik siswa, menanyakan hal seperti ini? Bagaimana cara mengajar yang baik dengan ukuran pencapaian target kurikulum? Mari kita belajar bersama-sama di slide selanjutnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah tak lain supaya anak menjadi manusia yang merdeka batin, pikiran, dan tenaganya. Ada 3 kemerdekaan yang dimiliki siswa. Yang pertama, mampu berdiri sendiri. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain. Dan yang ketiga, mampu mengatur dirinya sendiri. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran seorang pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Makna dari pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut yaitu petani hanya menanam padi,
ia hanya menuntun tumbuhnya padi. Dan petani dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, memusnahkan hama penyakit. Nah, tapi seorang petani tidak dapat menjadikan padi tumbuh menjadi jagung. Ya iyalah, masa padi tumbuh menjadi jagung? Demikian pula seorang anak, kenyataannya anak-anak masih dipaksa belajar yang kadang-kadang yang tidak sesuai kodratnya. Seorang anak yang memiliki hobi berolahraga misalnya, dipaksa mengesampingkan kesenangannya itu demi belajar untuk menghadapi ujian nasional. Menurut slogan Tutwuri Handayani, bukan saja berarti guru berdiri di belakang murid, juga berlaku dalam proses pembelajaran murid-murid di kelas. Pernyataan Ki Hajar Dewantoro, guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik kepada murid, guru juga mendidik murid agar dapat mencari dirinya sendiri. Guru mendidik murid agar dapat mencari sendiri pengetahuannya. Pendekatan ini relevan dengan konteks sekarang, di mana kemajuan zaman dan teknologi informasi memudahkan anak untuk mencari sendiri pengetahuannya. Nah, seringkali terjadi di sekolahan seperti ini. Guru kadang merasa sebagai yang paling tahu, dan anak dipandang yang tidak tahu. Hal ini tidak dibenarkan. Misalkan, guru masih memakai metode ceramah. Potensi pengetahuan anak tidak akan tergali dengan sistem pembelajaran seperti ini, karena pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang monoton. Jadi, guru belajar, murid pun juga akan ikut belajar. Sehingga akan tercipta pembelajaran yang harmonis. Jadi, guru semangat untuk belajar dan siswa pun semangat untuk belajar. Ki Hajar Dewantoro merumpamakan sebagai berikut. Guru diibaratkan sebagai petani, murid diibaratkan sebagai benih-benih padi, dan sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Bila biji padi ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi adalah bibit padi yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji padi itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji padi itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh sebab itu, guru harus dapat mengolahnya dengan baik, sehingga murid yang tadinya malas akan menjadi semangat dan bahagia belajar bersama kita. Nah, demikian demonstrasi kontekstual
mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Terima kasih saya sampaikan. Ike Riwayati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Banyuwangi. Salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan Indonesia maju.